Selamat datang di channel Noobmaster02. Semoga kalian baik-baik saja. Dalam gambaran film sci-fi maupun animasi, teleport itu sangat mudah digunakan manusia. Lalu, apabila diciptakan dalam dunia nyata, apakah mesin teleportasi akan semudah itu digunakan? Daripada bingung, yuk simak video berikut. Yang pertama, teori mengenai teleportasi. Salah satu rintangan untuk metode teleportasi telah diatasi dengan gerakan yang dapat merekayasa lompatan kuantum antara dua benda yang dipisahkan oleh jarak pendek. Pencapaian ini masih sangat jauh dari gerakan atau aksi yang akrab kita sering lihat di film-film bioskop. Yang kedua, teleportasi sama dengan bunuh diri. Secara teori, kita harus melakukan melalui teleportasi kuantum. Dalam teleportasi kuantum, informasi suatu objek akan dipindai kemudian ditransmisikan ke lokasi lain. Di lokasi baru itu, semua informasi tersebut akan dipakai untuk merangkai ulang objek yang terdiri dari banyak molekul dan atom. Masalah terbesarnya adalah tubuh manusia. Tubuh manusia tersusun dari miliaran atom. Menteleportasi manusia berarti mengurai setiap atom dan menyusunnya kembali di lokasi tujuan. Nah, karena kita bukan benda mati, menteleportasi makhluk hidup sama saja memotong-motong bagian tubuh menjadi sangat kecil untuk dirangkai kembali. Kemudian, dengan kata lain, sama saja dengan melakukan bunuh diri dan membangun ulang tubuh tersebut. Mesin teleportasi sudah ada di dunia. Sekelompok ilmuwan dari Cina berhasil melakukan eksperimen teknologi teleportasi. Itu artinya teleportasi yang biasanya tersaji di layar lebar kini mulai bisa diciptakan dalam dunia nyata meski masih tahap sangat awal. Kelompok ilmuwan dari Universitas Sains dan Teknologi Cina berhasil melakukan eksperimen teleportasi dari permukaan bumi ke orbit satelit sejauh 300 mil atau sekitar 500 km. Eksperimen ini melibatkan fisika kuantum yang menggunakan objek foton kemudian diteleportasikan ke tempat lain dengan sekejap. Foton atau partikel dasar dalam fenomena elektromagnetik ini diteleportasikan oleh ilmuwan Cina dari bumi, tepatnya di laboratorium yang ada di Tibet, ke satelit Misius yang melayang di orbit. Kedepannya, satelit yang dirancang khusus untuk menangkap informasi dan foton ini melakukan tes sebaliknya, yaitu dari satelit ke laboratorium di bumi. Bila berhasil, maka artinya langkah yang signifikan menuju komunikasi kuantum di masa mendatang akan segera terjadi. Memang, teleportasi dalam konteks ini belum secanggih yang terlihat dalam film fiksi ilmiah, di mana mampu memindahkan objek nyata dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu singkat. Tetapi, keberhasilan ini diharapkan membuka harapan teknologi mutakhir semakin bisa direalisasikan. Teleportasi skala besar dapat direalisasikan dan diharapkan memainkan peran kunci dalam distribusi internet kuantum di masa depan. Gambaran teleportasi. Menurut Noobmaster sendiri, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. 20 tahun lalu, telepon seluler hanya berfungsi sebagai telepon dan SMS. Sekarang, sudah sangat berkembang seperti yang kalian lihat sendiri. Begitupun teknologi teleportasi, bisa saja terwujud 30 atau 50 tahun lagi. 10 tahun awal dari teknologi teleportasi hanya akan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu sangat bermanfaat bagi manusia, dan kemungkinan situs jual beli online akan merajalela. Saat roda ekonomi berputar, maka teknologi akan berkembang pesat. Saat teknologi berkembang pesat, bisa saja tubuh manusia dimodifikasi dan bisa menggunakan teknologi teleportasi. Yang kelima, kesimpulan. Teleportasi memang sudah familiar di film-film sci-fi, namun masih tabu di kalangan ilmuwan dan fisikawan modern. Namun, berkat beberapa teori teleportasi, mesin teleportasi bisa saja terwujud meski masih jauh di masa depan.